Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang konsep nilai asas jati diri bangsa Melayu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep tamadun dan tahapan tamadun Melayu. Sebagai pengantar, marilah kita simak beberapa penjelasan pengertian atau konsep yang disampaikan oleh beberapa pakar terkemuka. Nilai asas jati diri bangsa Melayu merujuk kepada nilai-nilai luhur yang menjadi identitas dan panduan hidup masyarakat Melayu. Nilai-nilai ini telah diwarisi turun-temurun dan menjadi asas dalam pembentukan pribadi serta budaya bangsa Melayu. Jati diri Melayu merujuk kepada identitas, nilai, dan ciri khas yang menjadi asas kepribadian serta budaya bangsa Melayu. Jati diri Melayu mencakup aspek sejarah, agama, bahasa, adat resam, dan sistem sosial yang membentuk keunikan serta kekuatan bangsa Melayu dalam menghadapi perubahan zaman. Menurut kajian Asmah Haji Omar dalam bukunya Bahasa dan Alam Pemikiran Melayu tahun 1993, jati diri Melayu berpaksikan kepada bahasa Melayu, agama Islam, dan adat resam yang diwarisi secara turun-temurun. Bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi utama, Islam sebagai pegangan hidup, dan adat resam sebagai peraturan sosial menjadi faktor utama dalam pembentukan jati diri Melayu. Selanjutnya, menurut Samsul Amri Baharudin, jati diri Melayu dapat didefinisikan sebagai kesadaran kolektif yang terbentuk melalui sejarah panjang peradaban Melayu yang melibatkan aspek politik, ekonomi, dan budaya. Selanjutnya, Profesor Zainal Keling mengatakan jati diri Melayu bukan sekadar unsur warisan, tetapi juga suatu dinamika sosial yang senantiasa berkembang dalam menghadapi cabaran globalisasi, namun tetap berpegang teguh kepada nilai tradisional seperti kesantunan, gotong royong, hormat menghormati, dan semangat kebangsaan. Semaju apapun zaman, maka nilai-nilai tradisional patut dipertahankan. Secara keseluruhan, jati diri Melayu mencakup 3 elemen utama. Pertama, agama Islam sebagai asas kehidupan dan pegangan moral, sebagai tonggak tamadun Melayu. Kedua, bahasa Melayu sebagai identitas dan alat komunikasi resmi. Dan ketiga, adat budaya sebagai simbol kepribadian dan warisan tradisi bangsa Melayu. Jati diri ini terus diperkukuhkan melalui pendidikan, sosial, dan politik bagi memastikan kesinambungan warisan Melayu dalam era modern. Di dalam buku Sumarno Sudarsono yang berjudul Niat Berubah, dijelaskan ada 5 sikap dasar membangun jati diri. Yang pertama, bersikap jujur. Jujur merupakan lurus hati, tidak berbohong. Kedua, terbuka, tidak memendam masalah dan menerima masukan dari berbagai golongan. Ketiga, berani mengambil risiko dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, jati diri kita memikul amanah. Keempat, memenuhi komitmen, yaitu memenuhi janji. Dalam nilai atau makna bagi bangsa Melayu, janji itu ibarat hutang. Ingat dia pagi dan petang. Demikian dikatakan oleh Raja Ali Haji di dalam Gurindam 12. Yang kelima adalah kemampuan berbagi
atau sharing, yaitu menolong, berbagi pikiran, dan sebagainya. Pengertian jati diri Melayu yang kita ambil dari budayawan Melayu yang terkenal, Bapak Tenas Effendi, pada tahun 2018 dalam Tunjuk Ajar Melayu mengatakan bahwa jati diri Melayu merupakan nilai-nilai yang melekat dan mendarah daging dalam diri seseorang, suatu kaum, suatu puak, suatu suku, dan suatu bangsa. Yang jelas dimaksudkan di sini adalah bangsa Melayu. Jadi bagi bangsa Melayu, jati diri itu merupakan nilai-nilai yang sudah mendarah daging. Jati diri bisa diberikan perumpamaan. Di dalam Tunjuk Ajar Melayu dikatakan, siang dijadikan tongkat, malam dijadikan suluh. Ini bermakna bahwa di dalam Tunjuk Ajar Melayu dikatakan jati diri seseorang itu bisa dijadikan sebagai pedoman, dan semua itu ditanamkan melalui Tunjuk Ajar Melayu. Apa yang dimaksud dengan Tunjuk Ajar Melayu adalah yang disebut tunjuk ajar dari orang tua, petunjuknya mengandung tuah, pengajarannya berisi marwah, petuah berisi berkah, amanahnya berisi hikmah, nasihatnya berisi manfaat, pesannya berisi iman, kajinya mengandung budi, contohnya pada yang senonoh, teladannya di jalan Tuhan. Demikian dikatakan oleh budayawan Tenas Effendi. Kemudian menurut pendapat lain, yaitu Stella Ting Tomei, jati diri merupakan refleksi diri atau cerminan diri yang berasal dari keluarga, gender, budaya, etnis, dan proses sosialisasi. Dalam hal ini, refleksi diri atau cerminan diri terungkap atau berasal dari turunan keluarga. Kemudian dari gender, jenis kelamin, merupakan turunan kebudayaan, kebiasaan, kemudian dari suatu etnis, dan semua itu melalui proses sosialisasi atau penyampaian-penyampaian baik melalui keluarga maupun di dalam interaksi sosial budaya. Ini bermakna bahwa identitas itu terbentuk melalui sosialisasi, baik melalui keluarga maupun melalui masyarakat. Nah, ada 3 aspek kajian jati diri Melayu. Pertama, aspek geografis. Yang kedua, aspek manusia dan budaya. Dan yang ketiga, aspek politik dan sejarah. Aspek geografis ini mencakup letak geografi Kepulauan Melayu yang meliputi negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, Thailand Selatan, Timur Leste, Papua New Guinea, Vietnam, Champa atau Myanmar. Kemudian begitu juga dengan Melayu di Sri Lanka, Madagaskar, Suriname, Afrika Selatan. Mereka adalah Melayu, tetapi tentunya tanah mereka bukan sebagian dari Kepulauan Melayu. Walaupun Madagaskar pada umumnya didiami oleh bangsa Malagasy yang merupakan sebagian dari rumpun Melayu. Nah, berdasarkan geografi ini tentu saja berkaitan dengan manusianya. Nah, manusia di situ tentu saja sebagian besar atau sebagian kecil didiami oleh bangsa Melayu. Jati diri Melayu pada umumnya berkaitan dengan agama, adat istiadat, dan bahasa. Seseorang Melayu mesti beragama Islam, berbahasa Melayu, dan mengikuti budaya Melayu. Begitu juga dengan Melayu Champa di Vietnam dan Kamboja. Mereka juga orang Melayu, tetapi wilayah mereka sudah tidak dianggap sebagai sebagian dari Kepulauan Melayu. Walaupun Champa sebenarnya merupakan kerajaan Melayu paling awal, baik semasa mereka beragama Hindu-Buddha maupun setelah memeluk Islam. Selanjutnya kita kaji beberapa tunjuk ajar Melayu tentang jati diri Melayu.
di dalam buku Tunjuk Ajar Melayu yang ditulis oleh budayawan Tenas Effendi, dikatakan siapa meninggalkan syarak maka ia meninggalkan Melayu. Artinya siapa yang meninggalkan agama Islam maka dia sudah meninggalkan Melayu. Siapa memakai syarak maka ia masuk Melayu. Ini bermakna masuk Melayu sama dengan masuk Islam. Atau bila tinggal syarak maka gugurlah Melayunya. Orang yang keluar dari agama Islam maka dia tidak layak disebut Melayu. Selanjutnya dikatakan adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Semua adat istiadat tamadun Melayu bersendikan Islam. Nah, Islam ini bersendikan kitabullah, Al-Quran ditambah dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adat ialah syarak semata. Adat berkaitan dengan Islam semata. Adat semata Quran dan sunnah. Adat sebenar adat adalah kitabullah dan sunnah Nabi. Syarak mengata, adat memakai. Islam melalui kitabullah dan sunnah Nabi sudah menuliskan tentang hukum-hukumnya. Kemudian adatlah yang memakai itu semua. Ya kata syarak, benar kata adat. Adat tumbuh dari syarak, syarak tumbuh dari kitabullah. Berdiri adat karena syarat. Selanjutnya dikatakan apa tanda Melayu jati bekerja keras dimanapun jadi. Apa tanda Melayu jati bekerja tekun sampai ke mati. Jadi kalau ada mengatakan bahwa bangsa Melayu bangsa pemalas, ini sudah terbantahkan dan juga dijelaskan di dalam beberapa sumber bahwa ungkapan bahwa bangsa Melayu bangsa pemalas itu merupakan ungkapan para penjajah yang sebenarnya bangsa Melayu waktu itu menentang penjajah. Apa tanda Melayu jati bersama Islam hidup dan mati. Islam melekat di dalam hati, dengan Islam dia bersebati. Jati diri Melayu adalah Islam. Apa tanda Melayu bertuah? Islam tiada menyalah, sebarang laku menurut sunnah, hidup takwa kepada Allah, hidup mati bersama akidah. Semua tuntunan kehidupan Melayu yang bertuah itu berdasarkan Islam, agama kebenaran yang diturunkan oleh Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tanda Melayu berakal? Memeluk Islam ia kekal, di dalam Islam ia beramal. Apa tanda Melayu bertuah? Apa tanda Melayu beradat? Kepada Allah tempatnya ingat. Apa tanda Melayu beradat? Terhadap Islam hatinya lekat. Apa tanda Melayu benar? Terhadap Islam ia tak ingkar. Membela Islam tahan dipijak. Ini menunjukkan bahawa Islam dan Melayu merupakan suatu yang tak bisa dipisahkan. Apa tanda orang Melayu? Islam menjadi kain dan baju. Jadi Islam merupakan pakaian orang Melayu. Apa tanda Melayu bermaruah? Kerjanya membawa faedah. Elok di tepi, molek ke tengah, menyebut Allah, lidahnya basah. Jadi maruah bangsa Melayu lihat dari faedah perangai, perbuatan, pekerjaan seseorang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Silakan kembangkan materi ini. Mudah-mudahan tamadun Melayu semakin berkembang dengan terbentuknya jati diri bangsa Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.